Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita memasuki pembelajaran 5 dan 6 ya. Sengaja Bapak gabungkan pembelajaran 5 dan 6 untuk meringkas materi yang ada. Hari ini kita akan belajar mengenai penemuan-penemuan penting ya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal arus listrik, mengenal penemuan lampu dan lain sebagainya yang sangat berpengaruh bagi dunia ini. Nah, sekarang akan ada 3 penemuan yang akan Bapak bahas ya. Perhatikan video ini baik-baik. Oke, baik, yang pertama mengenai gambar ini, tentunya kalian sudah pasti paham. Apakah gambar ini? Yaitu gambar sebuah laptop. Tahukah kalian apakah ini? Ya, apakah kalian punya di rumah? Apakah kalian punya satu saja di rumah? Mungkin punya orang tua atau kakak kalian, atau punya kalian sendiri. Laptop atau komputer adalah alat yang disebut alat serbaguna. Mengapa disebut alat serbaguna? Karena fungsi daripada laptop atau komputer ini sangat beragam. Misalnya untuk mengedit foto, mengedit musik, mengedit video, atau untuk berbagai pekerjaan penting lainnya ya, seperti perkantoran, mengedit dokumen dan lain sebagainya. Zaman sekarang itu komputer itu memiliki kemampuan yang bisa untuk menggantikan pekerjaan manusia yang terlalu berat. Oleh karenanya sekarang itu semua orang itu hampir semuanya pasti membutuhkan laptop atau komputer. Tapi dari mana sih teknologi secanggih ini berasal ya? Mari kita simak baik-baik videonya. Nah, ini laptop atau komputer yang ada di zaman sekarang itu merupakan proses panjang yang melibatkan orang-orang yang hebat. Pada awal mulanya, laptop itu ya tidak berbentuk laptop yang sekarang, tipis, kemudian juga ya warnanya canggih ya, warnanya hebat, kemudian cepat itu responnya, tidak seperti itu. Orang-orang hebat ini di seluruh dunia sampai detik ini juga masih mengembangkan kemampuan laptop itu. Kira-kira laptop itu ibaratnya sepeda motor itu ngebut. Nah, bagaimana caranya laptop itu setipis mungkin, sehebat mungkin kinerjanya. Nah, sebenarnya laptop atau komputer yang dipakai sehari-hari oleh manusia itu awal mulanya bukan ditemukan oleh Charles Babbage ya. Nah, Babbage ini lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1792. Berarti sudah lama sekali itu ya, sekitar 2 abad atau 200 tahun yang lebih. Babbage ini adalah seorang ahli matematika, artinya dia itu pandai ya dalam menghitung, dalam menentukan rumus matematika itu pandai sekali. Terkenal dengan julukan Bapak Komputer, walaupun waktu itu Babbage ini tidak membuat komputer secara langsung ya, tapi dijuluki dengan julukan Bapak Komputer karena jasanya. Nah, mesin yang ditemukan oleh beliau adalah mesin hitung, yaitu kalkulator otomatis pertama pada tahun 1791 sampai 1871. Nah, penemuan mesin hitung ini adalah hal yang menjadi luar biasa pada waktu itu. Nah, awal mulanya si Babbage ini adalah mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika karena terjadi kesalahan, sering terjadi kesalahan. Pada zaman dulu itu pada orang manusia itu dalam berdagang misalnya itu hanya mengandalkan hitung manual, yaitu mengandalkan tabel matematika. Seperti misalnya 700 dikali 12 ditambah 1250 itu menggunakan tabel matematika saja. Nah, itu di kalangan bawah. Bagaimana di kalangan atas, misalnya di pemerintahan yang menghitung uang negara yang miliaran gitu ya misal. Nah, sering terjadi kesalahan di pabrik, di mana-mana juga sering terjadi kesalahan. Akhirnya beliau ini berinisiatif menciptakan alat yang memudahkan sistem perhitungan.
Akhirnya diubahlah, yaitu sistem manual tadi menjadi sistem mekanik, yaitu sistem yang menggunakan kerja mesin, yaitu untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung, ya, supaya tidak terjadi kesalahan hitung yang sangat fatal, ya. Ya, kebayangan kalau misalnya di tingkat perusahaan, kalau misalnya salah menghitung, nanti bisa-bisa perusahaannya atau pabriknya menjadi rugi, seperti itu. Nah, gagasan tuh ide tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan ini, intinya catatan atau sebuah buku ini dibuat pada tanggal 14 Juni tahun 1822, berisi tentang konsep komputasi. Komputasi itu perhitungan yang ada di dalam bendaknya. Nah, inilah bentuk mesin kalkulator otomatis pertama buatan Babbage ini. Tuh, kelihatannya ini besar ya, bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Pada waktu itu memang mesin buatan Babbage ini, kalkulatornya ini ya sangat besar, karena waktu itu zaman dulu namanya juga penemuan pertama. Nah, inilah awal mula cikal bakalnya laptop atau komputer yang kita pakai sekarang ini. Awal mulanya seperti ini. Ya, tentunya ini adalah mesin hitung otomatis tentunya ya, bukan komputer bisa untuk membuka misalnya YouTube dan lain sebagainya, tidak. Kalau zaman dulu kan belum ada ya. Baik ya, ini adalah mengenai kalkulator sebagai awal daripada komputer ya. Mesin komputasi ini adalah ciptaan Babbage sebagai awal cikal bakal bapak komputer tadi ya. Nah, berikutnya ada tentang seorang yang menjadi legenda. Legenda siapa? Legenda dunia. Namanya Rudi Hartono. Beliau adalah legenda olahraga bulu tangkis Indonesia di usia 18 tahun. Berhasil memenangkan kejuaraan paling bergengsi yaitu All England sebanyak 8 kali dan Thomas Cup 4 kali. Nah, kalau kalian yang suka bermain bulu tangkis, ini wajib mengenal beliau nih ya. Ini legenda bulu tangkis Indonesia yang waktu itu diakui di seluruh dunia sebagai juara dunia lah, seperti itu gampangnya. Beliau ini berhasil memenangkannya kejuaraan yaitu pada umur 18 tahun sebanyak 8 kali waktu itu ya. Satu dekade atau 10 tahun beliau berkarir itu menguasai, itu tidak ada yang bisa mengalahkan beliau waktu itu. Kejuaraannya All England itu ya. Jadi ini tuh ibaratnya kalau sepak bola itu tingkat yang paling bergengsi waktu itu, tingkat dunia. Nomor satunya itu Rudi Hartono. Boleh kalian bertanya kepada orang tua kalian di rumah jika mengenal siapa itu Rudi Hartono. Nah, olahraga yang dimainkan oleh Rudi Hartono adalah badminton. Nah, dari mana kita tahu badminton itu berasal dari mana? Nama badminton itu berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Intinya ini adalah sebuah badminton itu nama sebuah rumah atau istana lah gampangnya di negara Inggris. Lalu sejarahnya bagaimana? Badminton House, nama rumah tadi itu ya, nama gedungnya itu Badminton House, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya yang sekarang. Jadi nama olahraganya itu kan bukan diambil dari nama orangnya, tetapi nama tempatnya. Di bangunan tersebut sang pemilik bangunan tadi namanya Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga ini. Jadi orang yang pertama mempelopori olahraga badminton itu adalah keluarga Duke of Beaufort di rumahnya, yaitu rumahnya tadi namanya Badminton House.
Ya, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling berprestasi di ajang bulu tangkis. Sampai sekarang juga banyak atlet-atlet bulu tangkis berasal dari Indonesia ya. Sesuai perkataan Pak Boy tadi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainannya. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini dimulai, ya, menjadi terkenal, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Jadi badminton itu adalah nama sebuah rumah. Nah, berikutnya adalah penemuan pensil ya. Pensil yang kita pakai sehari-hari untuk menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Ya, itu awal mulanya bagaimana sih terciptanya pensil? Zaman dulu manusia itu menulis dengan menggunakan apa? Menggunakan goresan pisau. Jadi punya pisau itu kan tajam, lalu digoreskan ke batang pohon. Ditulislah ke batang pohon itu, diukir ya. Misalnya nama kamu, nama jalan, nama rumah, nama gedung, itu di batang pohon. Pada zaman dulu ya. Nah, seiring perkembangan zaman, lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Contohnya ini orang Mesir itu menggambar itu adalah menggunakan sebilah logam tipis digoreskan pada bebatuan atau lembar daun papirus di sini. Ini gambarnya orang Mesir ya, contohnya seperti ini. Lalu pada akhirnya ya, pensil itu ditemukan sejak manusia menemukan grafit. Grafit itu sejenis bebatuan pada tahun 1564 ya di Inggris, namanya daerah Borrowdale ya. Sejak menemukan batu ini, manusia itu akhirnya bisa mengembangkan pensil. Nah, grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan mudah patah. Artinya manusia itu bisa menulis, meninggalkan jejak misalnya di dinding, misalnya di pohon dengan menggunakan batu grafit ini. Ya. Nah, oleh karenanya manusia semakin berkembang, semakin inovatif. Bagaimana caranya menulis menggunakan batu grafit, yaitu batunya itu pada awalnya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Jadi ini tuh ya, batunya itu dibungkus, dilapisi kain dari kulit domba untuk menulis di sini ya. Nah, dengan seiring perkembangnya zaman, manusia menemukan cara untuk memasukkan batu grafit tadi ya, dipecah-pecah, dibuat kecil, akhirnya dimasukkan ke dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itu mulai dikenal dengan alat tulis yang kini dinamakan pensil. Jadi perkembangan pensil itu sangat beragam ya, tadi ya, dimulai dari batu grafit, baru setelah batu grafit itu ditemukan, bagaimana nih caranya menulis dengan nyaman, akhirnya bisa dimasukkan ke dua bilah kayu yang dilubangi. Di sini kan ada lubang untuk batu grafit tadi ya. Ya, akhirnya kita masuk ke tahap kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa yang pertama, Charles Babbage adalah penemu kalkulator otomatis pertama dan akhirnya dijuluki sebagai bapak komputer. Kemudian nama badminton, olahraga badminton itu berasal dari sebuah rumah atau istana di London, Inggris, yaitu namanya Badminton House, jadi bukan nama orang ya. Berikutnya terakhir, pensil dikembangkan sejak ditemukannya batu grafit pada tahun 1564. Sebelum batu grafit ini ditemukan, manusia menulis itu dengan menggunakan pisau ya, pisau benda tajam yang digoreskan, diukirkan ke batang pohon. Baik, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.